Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara, ibadah orang percaya yang paling utama itu adalah hidup seperti Kristus. Dan berdoa merupakan praktek yang paling luar biasa. Karena saudara, dalam pembacaan kita, Paulus menasihati Timotius. Dia menasihati Timotius untuk berdoa. Karena berdoa itu sebenarnya adalah ibadah. Artinya adalah latihan keserupaan kita dengan Tuhan. Jadi doa bukan memaksakan kehendak kita harus terjadi. Tapi doa adalah menyelaraskan, saudara, kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, kita perlu mengerti saudara-saudara bahwa doa itu sangat penting. Doa itu bukan cuma sekedar mengatakan permintaan-permintaan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi doa itu sebenarnya Tuhan mengajak saudara terlibat di dalam keputusan-keputusannya bagi pelaksanaan kehendaknya di muka bumi ini. Lewat kita berdoa, kehendak Tuhan terlaksana. So, di dalam pembacaan kita, Paulus berkata kita harus berdoa untuk raja-raja dan para pembesar-pembesar supaya kita semua hidup tenang dan tentram. Kenapa kita harus berdoa untuk semua orang-orang ini? Tujuannya adalah karena Allah kita adalah Allah yang sudah mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Dan Yesus adalah satu-satunya pengantara untuk hal tersebut. Dan Allah ini menghendaki supaya semua orang tidak ada yang binasa, tapi semua diselamatkan. Dan doa akan memegang peranan penting di dalam sungguh-sungguh membawa manusia ini, membawa orang-orang ini dapat sadar untuk menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan bekerja untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Saudara, ada 3 macam jenis doa, yaitu permohonan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan juga doa syafaat, saudara. Saudara, permohonan itu adalah seperti sebuah petisi yang kita sampaikan oleh warga kepada pemerintahnya. Dengan mempercayai bahwa pemerintahnya bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan daripada warganya. Itu sebenarnya adalah sebuah hak istimewa orang percaya, saudara, bahwa kerajaan Allah menjamin warganya, saudara. Kerajaan Allah menjamin kita semua. Jadi doa syafaat juga itu sebenarnya adalah di mana kita memohon kepada Tuhan atas nama orang lain. Dan kita perlu untuk mengucap syukur. Ucapan syukur itu adalah setuju dengan Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu saudara adalah seizin Tuhan. Supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus memberitahukan, kalau kita berdoa, maka akan terjadi kesaksian-kesaksian. Dan Paulus berkata sebagai rasul, dia lihat kesaksian itu. Bahwa dia telah ditetapkan, bahwa dia adalah seorang pengajar, bahwa memang
berdoa buat orang-orang, berdoa buat pemerintah-pemerintah, otoritas-otoritas, berdoa untuk orang-orang lain, bersyafaat buat mereka, menyampaikan doa kita pada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Orang harus melihatnya sebagai hal yang harus mereka kerjakan, sebagai ibadah, sebagai latihan keserupaan dengan Kristus. Saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoalah saudara, karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.